Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman media sekalian, pada kegiatan sore hari ini akan kita sampaikan kegiatan lanjutan tahap 2 terhadap perkara Navajo Internasional. Sebelum saya menyampaikan tahap 2 ini, perlu saya kenalkan dulu di hadapan para tim media. Yang pertama di sebelah kanan saya adalah Pak Direktur Penuntutan, Pak Z, beserta tim koneksitas. Yang kedua adalah Brigadir Jenderal TNI Tugino. Jabatan sehari-harinya adalah Kepala Auditur Militer Tinggi. Saya sendiri adalah Brigadir Jenderal TNI Adi Suci, Direktur Penindakan pada Jampitmil. Yang ada di belakang saya adalah tim koneksitas, baik tim penyidik dan tim penuntut koneksitas. Teman-teman media sekalian, pada hari ini 1 Desember 2025, tim penyidik koneksitas pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer telah melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti dalam perkara koneksitas adanya dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan satelit slot orbit 123 Bujur Timur pada Kementerian Pertahanan tahun 2012 sampai dengan tahun 2021. Sehubungan dengan berkas perkara penyidikan tipikor koneksitas, pengadaan user terminal oleh Navajo Internasional AG untuk slot orbit 123 Bujur Timur di Kementerian Pertahanan telah dinyatakan lengkap oleh tim penuntut koneksitas. Maka sesuai dengan pasal 8 ayat 3, pasal 138 ayat 1 dan pasal 139 KUHP, maka penyidik koneksitas akan menyerahkan tersangka dan barang bukti. Adapun tersangka yang akan diserahkan oleh tim penyidik koneksitas, yang pertama dari subjek hukum militer, yaitu Laksamana Muda TNI Purnawirawan LNR, mantan Kabaranahan Kemhan, yang selama ini ditahan di ruang tahanan, di rumah tahanan Puspomal. Yang kedua, tersangka sipil TAVDH, warga negara USA, tenaga ahli Kemhan, bidang satelit, status narapidana dalam perkara yang lain. Yang ketiga, tersangka GK, CEO Navajo Internasional AG, masih DPO, status sudah proses red notice Interpol, pelimpahan tahap kedua secara in absentia. Untuk barang bukti yang diserahkan berupa dokumen-dokumen terkait pengadaan satelit dan user terminal untuk slot orbit 123 Bujur Timur, serta jumlah barang yang dikirim Navajo, yaitu 550 buah handphone merek Vestel dan sejumlah barang komponen server pack delivery yang belum dirakit. Perlu kami sampaikan bahwa untuk kondisi tersangka telah dilakukan pemeriksaan. Tim kesehatan medis mereka cukup sehat atau bisa dilakukan penyerahan tahap 2 ke penuntut koneksitas. Setelah proses tahap 2, maka segala kewenangan penahanan tersangka dan penanganan perkara beralih ke penuntut koneksitas untuk dapat dengan segera dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan.
Adapun pasal yang disangkakan terhadap para tersangka yang diduga melanggar primer, pasal 2 ayat 1, junto pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1, junto pasal 64 KUHP. Subsidiar pasal 3, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1, junto pasal 64 KUHP. Lebih subsidiar pasal 8, junto pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1, junto pasal 64 KUHP. Demikian dari kami tim penyidik koneksitas. Selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Direktur Penuntutan yang sudah kami limpahkan tahap ini kepada beliau. Waktu dan tempat kami silakan. Enggak, suratnya. Terima kasih Pak Dirdak. Pada hari ini tim penuntut koneksitas Kejaksaan Jampitsus Jampitmil telah menerima 2 orang tersangka dan 1 orang tersangka yang tidak bisa hadir karena DPO. Pelimpahan hari ini dilaksanakan dalam rangka proses penuntutan selanjutnya. Kami tim penuntut umum koneksitas segera akan melimpahkan perkara ini ke auditor militer tinggi dan selanjutnya akan dilimpahkan ke pengadilan militer tinggi 2 di Jakarta. Kenapa dilimpahkan ke pengadilan tinggi pengadilan militer tinggi 2 Jakarta? Karena tersangka adalah berstatus Laksamana Madya Muda, Laksamana Muda, yaitu tersangka L bersama-sama dengan rekanan yaitu saudara TAVH. Jadi tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti akan menjadi tanggung jawab dari tim koneksitas penuntut umum yang terdiri, saya ulangi, tim penuntut koneksitas yang terdiri dari jaksa pada Jampitmil dan auditor militer dari auditor militer tinggi. Saya kira itu yang penting kami sampaikan kepada rekan-rekan media yang saya hormati. Saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Sekian. Baik, rekan-rekan media yang saya banggakan, saya Kepala Auditor Militer Tinggi 2 Jakarta dalam hal ini menerima undangan dari Jampitmil yang di sini ada Dirdak dan Dirtut. Jadi hari ini kami menerima pelimpahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti. Untuk tersangka sudah disampaikan tadi bahwa untuk tersangka militer sedang menjalani penahanan di rumah tahanan Puspomal, tapi sudah dihadirkan di sini. Demikian juga dengan tersangka yang sipil, untuk tersangka TAVH. Jadi tentunya kami sesuai dengan proses penanganan perkara selaku auditor militer tinggi Jakarta, kami akan segera meneliti kelengkapan formil dan material. Tim kami kemarin sudah melaksanakan pencocokan dan penelitian terkait dengan kuantitas barang bukti yang ada di Direktorat Material di Kementerian Pertahanan. Tentunya kami akan segera
bekerja untuk menindaklanjuti perkara tersebut dengan membuat berita acara pendapat, saran pendapat hukum kepada Papra, sehingga perkara ini akan segera, tentunya kalau sudah ada keputusan akan kami limpahkan ke Peradilan Militer Tinggi Jakarta. Demikian dari kami. Terima kasih. Baik teman-teman media sekalian, itulah yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini.